Shalom. Kita lanjutkan dengan Injil Matius bab 9 dengan judul perikop Belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Demikianlah sabda Tuhan. Yesus selalu berkeliling dari satu kota ke kota yang lain, dari satu desa ke desa yang lain. Yesus mengajar di dalam rumah-rumah ibadat mereka untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga, sambil melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yesus memberitakan kerajaan surga. Dirinya adalah kerajaan surga. Kerajaan surga sudah dekat. Yesus sudah dekat dengan kita. Tetapi masih banyak orang yang belum tahu, belum kenal siapa Yesus. Mereka hanya mengira Yesus hanyalah seorang nabi. Yesus lebih dari seorang nabi. Jangan katakan, Yesus pernah berkata, "Aku hanyalah utusan." Betul, Yesus utusan, tetapi Yesus juga adalah Tuhan. Bukankah kita pernah lihat Yesus mengatakan bahwa Anak Manusia datang bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menyelamatkan. Anak Manusia. Yesus mau menjadi manusia. Tuhan mau menjadi manusia. Artinya merendahkan dirinya, rendahkan hati. Ya, bukan rendah diri dalam arti minder. Merendahkan diri artinya menurunkan derajatnya. Yang adalah Tuhan menjadi manusia seperti kita, lahir di kandang domba. Yesus kalau mau bisa saja mengatakan, "Aku adalah Tuhan." Tetapi apakah pendengarnya akan percaya kalau Yesus mengatakan, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku"? Kan orang pasti akan mengira, wah, ini orang bohong. Jadi untuk apa Yesus bilang, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku"? Untuk apa? Nggak ada gunanya. Bukankah Yesus sering mengatakan kepada orang yang sudah disembuhkan, "Jangan bilang-bilang kepada orang lain, tetapi tunjukkanlah kepada kepala rumah ibadat sebagai bukti, dan persembahkanlah persembahan yang ditunjukkan oleh Musa sebagai persembahan." Jadi Yesus tidak mau orang datang hanya untuk mencari mukjizat. Yesus hanya mengatakan, "Aku hanyalah utusan." Ya memang, tetapi Yesus juga adalah Tuhan. Contohnya, kalau kita suka melihat teman kita, "Wah, kamu hebat ya, kamu sekarang makmur, sejahtera, bahkan kaya, orang kaya baru." Lalu orang itu merendah, "Ah enggak, saya cuma kuli, saya hanya kuli." Artinya hanya pegawai tapi mobilnya banyak, rumahnya bagus. Ya bukan korupsi, tapi karena dia memang pintar berusaha. Selain menjadi karyawan, dia juga punya usaha, punya bisnis yang halal, yang jujur. Jadi dia makmur. Nah, suatu saat ketika sudah sangat makmur, dia akan berhenti bekerja, berhenti jadi karyawan, dan fokus kepada bisnisnya. Orang-orang kan selalu memujinya. "Hebat kamu sekarang udah hebat ya, makmur, kaya." Tetapi kalau orang yang rendah hati akan selalu bilang, "Ah enggak, aku hanya kuli, aku cuma kuli." Itu merendah namanya. Demikian juga Yesus gak mau dikatakan, "Aku adalah Tuhan." Yesus selalu merendah, "Aku hanyalah utusan." Utusan tetapi juga Tuhan. Sama seperti orang yang tadi dibilang kaya.
Wah, kamu kaya ya? Iya, iya kaya. Saya cuma kuli ya. Ya iya, tapi kamu juga kaya. Betul. Yesus merendahkan diri, nggak mau menyombongkan. Itu guru yang baik seperti itu. Tuntunan junjungan yang baik seperti itu, merendahkan diri ya. Artinya rendah hati, tidak menyombongkan diri. Itulah Tuhan Yesus. Jadi Yesus juga Tuhan. Yesus juga utusan, iya. Yesus disebut nabi, oke saja. Yesus disebut guru, oke, guru. Yesus disebut anaknya tukang kayu, iya oke, nggak masalah. Tapi itu tetap tidak menghilangkan identitasnya sebagai Tuhan. Ya tetap saja Tuhan. Apa buktinya? Ya itu tadi, banyak hal yang bisa dilakukan oleh Yesus yang hanya dilakukan oleh Tuhan. Menyembuhkan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Siapa yang bisa melakukan ini? Dan secara instan, saat itu juga sembuh. Siapa yang bisa melakukan? Tuhan sendiri yang bisa melakukan. Itu buktinya. Kalau Yesus hanya dibilang utusan, oke, tidak apa-apa. Tetapi Yesus juga Tuhan. Itu namanya merendahkan diri, yang tidak mau menyombongkan. Aku ini hanya kuli. Ya tapi kamu punya banyak mobil-mobil, rumah banyak, kaya raya. Wah, tiap tahun bahkan tiap bulan pelesir ke luar negeri, mentraktir banyak orang. Oh, kamu kaya. Aku cuma kuli. Nah, itu orang yang merendahkan diri, tidak ingin sombong. Tetapi memang dia kaya raya. Demikian juga Yesus. Saya hanya utusan, aku hanya utusan Tuhan. Ya iya, karena Yesus menjadi manusia, Tuhan yang menjadi manusia. Tetapi dia juga Tuhan. Dia nggak mau menyombongkan diri. Aku hanya utusan, tapi aku juga Tuhan. Karakterku, identitasku adalah Tuhan. Ya, tapi aku nggak mau menyombongkan diri. Aku hanya bilang, aku hanyalah utusan. Itu artinya merendahkan diri, tidak menyombongkan. Jadi jangan tertipu. Kamu jangan salah tangkap. Iya, Yesus utusan, tetapi juga adalah Tuhan. Yesus diutus, datang karena apa? Karena nabi-nabi yang sebelumnya didatang itu banyak yang ditolak. Tuhan berpikir bahwa dengan mengutus anaknya sendiri akan diterima, tetapi tidak, ternyata malah dibunuh. Tetapi dengan itu Yesus bisa menyelesaikan misinya, yaitu menebus dosa manusia, menyelamatkan manusia, dan menarik manusia kepada dirinya supaya bisa diselamatkan. Yesus mengganti korban-korban sembelihan, domba, sapi, dan sebagainya. Yesus sudah korban yang sempurna. Karena Yesus adalah Tuhan itu sendiri, berarti Tuhan sendiri yang berkorban, itu sudah korban yang sempurna. Tinggal kita mengikuti Yesus. Sebab Yesus adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang datang ke surga kecuali datang dulu melalui Yesus. Karena hanya Yesus yang bisa menyelamatkan. Bagi saudara yang mendapatkan tambahan penjelasan dari Tuhan Yesus, boleh juga berbagi dengan kita semua. Bagi yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan juga di like. Kita akan lanjutkan dengan perikop berikutnya dari Injil Matius. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati kita semua.